Selamat malam. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Perkenalkan, saya dengan DT Yunanto. Selamat malam ini akan menemani rekan-rekan semua untuk kita sharing santai di sini. Bersama ada rekan saya juga di sini ada Om Mirza. Selamat malam, Om. Malam, Om. Malam. Videonya boleh dihidupin. Kita sharing-sharing nanti. Oke. Kita duet berdua, boleh. Bentar ya. Siap. Kita sapa dulu nih buat teman-teman nih semua. Ada sekitar 48 peserta yang sudah join. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau di Q&A ada daftarnya, bisa tinggal mengetik pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Acara malam ini kita sharing, kita bagi dua. Pertama kita akan sharing tentang edukasi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang belum bergabung tentang peluang bisa saya jalani dan teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang lain ada yang baru, yang tadi saya sampaikan, ada yang baru bergabung atau yang belum bergabung, kita sharing informasi di sini dan nanti di sesi kedua kita bisa diskusi Q&A. Dan di akhir acara ini juga nanti akan saya mengundang teman saya juga yang sudah lebih dulu dari saya dan Kang Mirza juga join di bisnis ini dan mungkin lebih menghasilkan lebih banyak daripada kita. Ada Kang Arga nanti di ujung sesi ini akan join bersama kita. Oke, so saya mau sharing informasi dikit ya Om ya, mohon izin Om Mirza. Ya, lanjut silakan Om. Oke. Ya, so saya akan sharing sedikit tentang trading ekosistem bersama SmartX. Jadi produk sistem softwarenya bernama SmartX. Apa sih SmartX itu? Nanti kita akan kupas habis. Di mana statementnya adalah solusi tercepat untuk masa depan finansial Anda. So, berbicara tentang dunia trading, ada beberapa yang awam, termasuk saya sendiri di tahun lalu. Saya juga menjadi orang yang awam, dan 3 tahun yang lalu pernah belajar tentang dunia trading dan cukup frustasi sebenarnya. So biasanya 3 poin ini yang menghampiri kita nggak punya kemampuan yang cukup baik di situ, kemudian nggak punya strategi trading yang baik dan ahli gitu ya, dan kemudian kita nggak tahu broker mana yang kurang tepat karena simpang siurnya informasi yang cukup banyak di era digital sekarang ini. So biasanya ada 3 poin dalam kesalahan dalam trading manual. Kemudian kenapa sih kok auto trading? Ini buat teman-teman yang memang sudah terbiasa di dunia trading yang manual, mungkin bisa familiar dengan hal-hal ini, karena tidak semua orang bisa trading manual, termasuk saya. 3 tahun yang lalu saya belajar dan cukup frustasi. Menarik tapi frustasi, karena bukan dunia saya. Meskipun background saya adalah informatik, atau terbiasa di dunia komputer gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa sih auto trading juga? Untuk memaksimalkan hasil trading Anda dengan sistem yang sudah didesain sedemikian rupa dengan algoritma dan logik yang bisa membaca tren market, tren pasar, itu pastinya akan bisa menghasilkan hasil yang trading optimal untuk Anda. Yang ketiga yang C, nah ini yang menjadi alasan saya agar Anda punya banyak waktu. Tahun lalu ketika saya di sharing bisnis ini sama teman saya, yang saya jawab adalah saya nggak punya cukup waktu untuk ngurusin trading ini. Karena saya udah punya bisnis sendiri, bisnis di bidang F&B, kemudian saya punya satu perusahaan event organizer, jadi time consuming saya banyak ke sana. Kemudian sesuai dengan ada salah satu buku dari Robert Kiyosaki adalah abad 21 itu pondasi bisnis itu semuanya sudah disiapin by system gitu ya. Bisnis apa sih di 21st century ini yang akan jadi melejit dan akan jadi tren baru gitu ya. Nah, di sini ada PT SMI, kalau buat teman-teman yang sudah tahu, yang belum tahu nanti bisa tanya, sharing di sesi Q&A, nanti di sesi terpisah kita jelaskan.
Kemudian PT SMI sebagai perusahaan atau prinsipal yang asli Indonesia. Jadi sistem atau software ini sudah dipatenkan oleh PT SMI dan hasil karya anak bangsa, gitu ya. Kemudian sistemnya itu dirancang untuk memaksimalkan hasil trading teman-teman, rekan-rekan. Kemudian yang kedua, kita nggak kemudahan infrastruktur, nggak perlu install, nggak perlu keluar bayar server yang mahal, dan lain-lain, nggak perlu beli hardware dan lain sebagainya, nggak perlu sewa VPS dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada money management atau risk management. Kemudian ada broker management, pastinya sesuatu itu harus ditangani oleh ahlinya. Dalam hal ini PT SMI dan semua para analis dan para manajemennya adalah orang-orang yang ahli dalam hal risk management, broker management, dan sharing profit system yang ditawarkan kepada kita. Nah, secara legalitas sendiri, software tadi itu diciptakan oleh PT SMI, dipatenkan, gitu, didistribusikan dalam bentuk e-book, gitu ya, untuk kita bisa menikmati, mempelajari, mengetahui bagaimana cara kinerja dari robot ini. So, PT SMI atau Symbiotic Multi Talenta Indonesia mengantongi izin yang resmi, Kominfo, NIB, kemudian ada Kemenkumham, yang pasti punya SIUP-L. SIUP-L itu untuk perusahaan yang mendistribusikan penjualan produk-produknya secara langsung, gitu ya, direct selling, intinya gitu. Kemudian mereka memasarkan produknya, e-booknya melalui Net89, di mana software itu memiliki kecanggihan yang disebut namanya SmartX bot atau robot. Bagaimana kerjanya nanti kita akan sharing di selanjutnya. Ada beberapa produknya PT SMI, e-book software auto trading. Di situ diajarin kita bagaimana membuat suatu software e-book auto trading, gitu ya. Mulai ada yang beginner, profesional, sampai yang sebagai kreatornya, MT5, MT4 gitu. Jadi produk-produk dari PT SMI. Nah, sebagai kita member yang membeli produk tersebut, kita diberikan sistem atau software yang gratis untuk bisa memaksimalkan trading kita. Gitu. Ini udah jadi dua hal yang terpisah, gitu ya. So, logik kerjanya robotnya trading dari SmartX ini seperti apa sih? PAM, ini juga saya belajar di 1 tahun ini. Tadi saya awam, tapi akhirnya saya ngerti. Lumayan menarik untuk menambah pengalaman bahwa ada PAM, Percentage Allocation Money Management. Artinya software ini diinstal di server broker. Jadi nggak, kalau servernya terpisah dari server broker itu akan ada delay, gap, dan lain-lain yang memungkinkan ada celah di mananya ada kecurangan dan sebagainya. Kemudian sistem PAM ini juga open close itu bersamaan. Jadi hanya ada satu master account yang dimiliki oleh PT SMI. Kemudian satu master account itu apapun hasilnya akan didistribusikan kepada para membernya. Kemudian nggak bisa copy trade, nggak bisa dicurangin, gitu ya, dengan security yang sudah diciptakan, logic robot yang sudah disesuaikan atau diciptakan oleh PT SMI. Kemudian pemilihan broker, pastinya PT SMI sebagai perusahaan yang berdiri di Indonesia resmi tidak akan gegabah untuk memilih broker. Mereka sangat hati-hati dan teliti, saya yakin, untuk memilih broker. Nah, kebetulan broker yang dipilih oleh PT SMI adalah dalam SmartX bot ini, yaitu broker STP atau Straight Through Processing. Artinya berapapun nilai lot yang diterima, nilai deposit yang diterima oleh broker akan langsung dilempar ke market, gitu ya. Jadi nggak bisa curang. So, kemudian brokernya juga harus yang bisa menerima sistem PAM, gitu ya, yang bisa menyesuaikan terms and condition yang disyaratkan oleh PT SMI. Kemudian ada broker yang mau menjalankan sistem sharing profit karena itu sebagai salah satu unique sales point atau USP dari PT SMI itu sendiri. Mereka menjalankan sistem sharing profit kepada para membernya. Kemudian target kerja robot apa sih? Minimal 1% per hari, nggak muluk-muluk. Jadi setelah target tercapai, selesai. Kalau target belum tercapai, ya dia akan terus mencapai open position, mencari profit, taking profit, sampai target terpenuhi 1% per hari. Kemudian pencapaian target tergantung kondisi market saat itu. Artinya di sini ada real trading, live trading, kita bisa lihat historinya, bagaimana SmartX ini kita bisa nanti lihat performa kerjanya di dalam satu aplikasi MetaTrader yang digunakan oleh semua trader di dunia. Kemudian ada money management-nya adalah maksimal loss minimal 5% per hari. Itu udah ada baku dari awal 2018 sampai sekarang bahwa money management loss-nya adalah 5% per hari. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum pernah terjadi 5% itu. Sepengetahuan saya selama ini ada 1,7% pernah loss,
dan pengalaman saya sekitar 2,5% kalau nggak salah ya, saya lupa. Tapi pengalaman saya itu yang paling tinggi. Nah, ketika itu terjadi, tradingnya stop. Jadi meminimalisir kerugian yang lebih banyak. Kemudian ketika terjadi 2 kali loss, itu akan ada namanya cutting loss. Jadi tradingnya stop, nggak akan dilanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah ketika terjadi loss, itu menjadi hutang perusahaan, artinya nggak akan ada bagi hasil, profit sharing gitu ya. Nah, ini cukup menarik buat saya yang kebetulan saya beragama Muslim. Hal ini menjadi fundamental secara syariah dulu untuk kita berbisnis. Ketika nggak ada keuntungan, ya apa yang harus dibagi, jadi nggak akan ada dibagi. Jadi make sense sekali ketika terjadi kerugian atau loss, maka target berikutnya adalah menutupi untuk loss tersebut sampai impas, sampai kembali sudah nol gitu ya, impas lagi. Nah, ketika ada profit setelah itu baru akan dibagi. Gitu. Oke, so PT SMI sendiri sudah memiliki 6 kantor ya di Indonesia, ada di Jakarta, kemudian di Surabaya, ada di Bali, Medan, dan Bandung. Kemarin baru saja dibeli kantornya senilai 7M dan sedang direnovasi Desember mungkin siap. Jadi mereka cukup berani dan memang serius mengembangkan bisnisnya dan berinvestasi dalam bentuk aset. Dan ada juga 2 kantor cabang berikutnya di Kuala Lumpur dan di Kamboja di luar negeri ya. Oke, so bisa dilihat nanti di sharing juga oleh teman-teman yang mengundang atau teman-teman yang baru bahwa statistik salah satu alasan saya tahun lalu bergabung adalah saya pelajarin analisa datanya. Jadi sejak Desember 2018 sampai dengan saat ini, dan waktu itu 2018 sampai Desember 2019 saya pelajarin bahwa mereka belum pernah loss dalam per bulan. Jadi rekap secara 1 bulan ya. Kalau tiap hari pasti ada profit, ada loss. Tapi kalau direkap secara 1 bulan, sampai saat ini alhamdulillah belum pernah gagal untuk mencetak profit dalam per bulannya. Besaran profitnya variatif. Ini bisa dilihat dalam tabel ini gitu ya. Artinya real trading seperti bisnis biasa. Omset kita bisa naik, bisa turun, margin net profit kita bisa naik, bisa turun. Dalam bisnis real juga seperti itu. Oke, kemudian nah ini juga ada berdasarkan best practice ataupun pengalaman selama ini, akhirnya teman-teman di komunitas bisa merumuskan ini gitu ya. Jadi dengan paket-paket yang ada, nilai software-nya berapa, investasi, deposit modalnya berapa, dan ada paket profit sharing-nya berapa, sehingga bisa diestimasi profitnya dengan melihat grafik dari Desember 2018 sampai Februari 2020. Jadi dengan rata-rata dengan formula didapatkan kurang lebih sekian. Dan ini misalnya terendah nih yang 9 juta aja ini dengan software yang 1,5, depositnya 7,5, dengan bagi hasil 50-50, paling rendah 379. Kalau selama ini saya mengalami buat di beberapa akun saya dan akun saya sendiri, paling rendah saya ngalamin sebulan tuh 400.000, 390.000 lah, kurang lebih masih di atasnya ini. Jadi ada rata-rata sekian, tertinggi sekian gitu. Jadi semakin besar modalnya, semakin besar investasinya, maka profit sharing yang didapatkan oleh kita sebagai member dan sebagai investor pastinya kita akan mendapatkan semakin besar profitnya. Jadi yang paling maksimal adalah di Supreme itu 90% kita dapatkan, 10% perusahaan. Jadi kita berbagi hasil. Ya kita berbagi hasil karena mereka yang menciptakan sistem ini dan mereka layak untuk mendapatkannya gitu kan, karena mereka juga bertanggung jawab untuk menghasilkan profit untuk kita gitu. Mereka bekerja juga untuk kita. Oke, so untuk kursnya sendiri ada 1 USD-nya kalau kita beli 15.000, kemudian kalau kita jual itu 13.000. Artinya kalau kita deposit 15.000, kita WD atau withdrawal adalah 13.000. Gitu ya. Kemudian oke, so gimana sih untuk daftar di Smart Export? Sangat gampang sekali. Cuma kita menyiapkan data pribadi, ID card atau KTP atau SIM, kemudian buku rekening bank, karena kita hanya bisa mendaftarkan rekening kita sesuai dengan nama ID kita, KTP. Karena nanti dana yang kita tarik hanya bisa masuk ke rekening kita untuk mencegah fraud dan sebagainya. Kemudian kita perlu mendaftar 2, daftar di broker, kemudian daftar di PT SMI itu sendiri. Daftar di broker ini karena deposit kita nanti akan kita transfer melalui exchanger, ditaruh di broker akunnya. Dan ini kita kelola sendiri. Kapanpun kita mau WD atau tarik, akan anytime kita bisa tarik.
Setelah itu kita perlu menginstal aplikasi MetaTrader 4 untuk memonitor pergerakan profit, loss, untuk total deposit kita, dan semuanya historinya akan dicatat secara detail di sana. Mulai tanggal kita bergabung sampai dengan ya seterusnya sampai kita tidak bergabung sana lagi gitu ya. Kemudian yang kedua kita perlu daftar di PT SMI. Untuk apa? Akun membership kita supaya robot kita tadi yang nanti kita dapatkan dari PT SMI kita bisa connect dengan akun kita di broker agar mereka bisa berjalan otomatis tradingnya. Jadi, dengan robot teknologi, dengan logic robot yang sudah didesain sedemikian rupa, mereka akan menjalankan akun kita. So, yang terjadi akan ada auto trading, kita tinggal enjoy profit secara konsisten. Oke, kemudian kenapa sih kok sistemnya network marketing, kemudian ada sharing profit dan sebagainya macam. Di era sekarang digital segala macam ini tidak seperti dulu ya, kita bisa mendominasi suatu bisnis. Di sekarang tuh eranya berbagi, jadi sharing ekonomi, di mana semua merchant atau platform marketplace juga mereka juga berbagi untuk kepada para merchant yang mereka, official store yang mereka berbagi peluang dan keuntungan sebagai partner bisnis. Sebagaimana di dunia bisnis franchise juga seperti itu. Ketika ada suatu peluang bisnis bagus, mereka akan willing to share untuk kepada partner bisnisnya mereka. Nah, di dalam hal ini PT SMI juga willing to share kepada konsumennya mereka yang juga secara otomatis menjadi distributor, kemudian juga untuk bisa men-share kembali pada calon konsumen. Sehingga tercipta ada ekosistem atau komunitas di situ. Jadi sistem ini berbasis komunitas atau network. Kemudian ini strategi pemasaran yang digunakan oleh PT SMI, di mana secara versusnya atau lawan bisnisnya adalah bisnis konvensional yang mereka memasarkan cara konsep marketing konvensional melalui TVC, iklan dan sebagainya. Tapi kalau di PT SMI mereka memasarkan produknya atau sistem ini melalui network marketing. Nah, artinya terdapat banyak keuntungan di dalamnya, di mana ada passive income. Kalau passive income ini udah pasti profit yang dihasilkan dari trading ya, gitu ya. Artinya ini berlaku rumus investasi yang paket-paket yang tadi nanti kita bisa bahas terpisah. Kemudian yang kedua ada active income. Active income ini bagi teman-teman yang secara aktif mengembangkan jaringan atau networknya di network di dalam bisnis ini. Akan ada bonus sponsor gitu ya, ketika ya ini seperti marketing fee lah kurang lebih. Ketika kita menjual sesuatu ya kita dapat benefit dari itu kan, dapat fee marketing 10%. Kemudian akan ada bonus leadership. Ini nanti kita akan jelaskan terpisah. Kemudian akan ada bonus 15 generasi ke bawah, akan ada sharing profit trading, kemudian akan ada title bonus secara tingkatan-tingkatan atau grade gitu. Jadi ada lumayan banyak juga bonusnya. Artinya di bisnis ini menciptakan peluang yang terbuka secara lebar, fair buat teman-teman yang memang nggak punya modal banyak untuk memulai. Dan sangat banyak saya kenal teman-teman di sini yang memulai bisnisnya dengan modal yang memang mereka punya awalnya dan nggak begitu besar. Tapi dengan bonus-bonus ini akhirnya mereka bisa dengan memiliki deposit trading yang cukup besar gitu ya. Kemudian ada bonus sponsor dan bonus generasi. Jadi ini misalnya aja ketika ada secara networking kita ada konsumen baru, ada bonus sponsor itu yang diambil dari ini keterangannya agak sedikit salah gitu ya. Tapi sebenarnya ini yang dimaksud adalah bonus sponsornya itu dari nilai misalnya e-booknya senilai 5.000 gitu ya. Mereka dipotong pajak 15% pajak dan lain-lain, sehingga netnya adalah sisanya 4250 ini 85%-nya. Business value 4250. Nah, 10% kita itu dapat dari 4250. Jadi kurang lebih 425. Kurang lebih seperti itulah. Dan ada generasi 1, 4 sampai segala macam, ini total bonusnya ada multiple stream bonus gitu. Ini secara sistem udah didefinisikan jadi otomatis akan terhitung ketika memang ada member baru yang join, sharing dan sebagainya. Oke, kemudian ini ada sekilas tentang bonus sharing profit gitu ya. Ketika bonus sharing profit ini ada ketika kita ada yang join di Tycoon Trader, deposit 25.000, artinya di Tycoon itu bagi hasilnya 80% orang yang mempunyai dana itu ya sebagai investor, 20% perusahaan. Gitu kan? Jadi tidak mengurangi sedikit pun jatah dari investor ataupun member yang bersangkutan. Kemudian PT SMI itu membagikan 20% itu kepada member yang tadi itu, yang merekrut konsumen baru itu, gitu kan.
Dengan 20%-nya itu di level pertama itu mendapatkan 30%. Misalnya di level kedua, misalnya ada ya, jadi ini hanya berlaku 2 level. Untuk lebih jelasnya nanti kalau ada yang pengen detail, nanti saya jelaskan di Q&A. Kemudian ada 20% lagi. Jadi dari dana yang 20% ini, sharing profit yang diterima SME ini, itu dibagi lagi kepada level 1 30%, level 2 20%. Artinya mereka hanya mendapatkan 50% dan 20%, yaitu 10% sebenarnya. Ini ada bonus-bonus lainnya, title bonus, ada diamond, emerald, ruby, topaz, dan sapphire gitu ya. Yang ini sudah cukup banyak gitu ya. Ini adalah privilege ataupun reward yang diberikan perusahaan kepada para leader yang mendapatkan title-title ini gitu ya. Dan lumayan menarik juga ini teman-teman yang sudah menikmati bonus-bonus ini. Kemudian selain ada bonus-bonus title ini, ada juga bonus yaitu yang diberikan oleh exchanger gitu ya. Jadi ada beberapa bonus. Ada exchanger memberikan bonus, PT SME memberikan bonus gitu ya. Sharing profit, dari bonus penjualan e-book cukup banyak. Nah, bonus yang dibayarkan oleh exchanger itu adalah jadi kenapa kita deposit 15.000 WD atau kalau kita narikkan 13.000 ada selisih 2.000. 2.000 itu digunakan untuk 1.000-nya digunakan itu adalah haknya exchanger untuk membayarkan pajak, kemudian biaya admin dan lain-lain sebagainya. 1.000-nya lagi dibagikan kepada para membernya dengan kriteria tertentu gitu ya, yang mereka secara aktif membangun networknya. Oke. So, waktu sama dengan momentum. So, buat saya momentum itu adalah satu yang sangat penting dalam kehidupan. Artinya one moment, one chance. Kalau saya punya prinsip. Jadi satu momen itu cuma punya satu kesempatan, gitu ya. Nah ini saya lakuin nih. Saya cukup skeptis dalam dunia trading, gitu ya. Cukup ngeri untuk join di bisnis ini pada awal tahun lalu. Tapi ketika itu saya sangat mencari data. Saya menganalisa, mencari data, dan saya memutuskan untuk let's do it, take it or leave it. Gitu. Ketika saya ambil, resikonya saya sudah tahu, saya mungkin akan kehilangan. Waktu itu saya join di nilai awal adalah 9 juta. Ketika kemungkinan saya akan kehilangan 9 juta, atau saya mendapatkan profit itu aja. Sebagai bisnis owner, saya peluang yang saya ambil kurang lebih seperti itu. Kemudian, Oke. Jadi kurang lebih ini sebentar. Oke, sekilas tentang tadi tentang product knowledge, tentang sharing, Smart Xbox gitu ya. Sudah ada beberapa yang raise hand, kemudian ada yang bertanya gitu ya. Monggo nanti kita sharing di sini Q&A. Nanti saya bisa invite ke sini untuk berbicara langsung kalau ada yang mau nanya dan sebagainya. Mungkin Kang Mirza ada yang mau ditambahin, Kang? Silakan. Ya, selamat malam semua teman-teman. Wow, luar biasa nih. Om Diki, first time tapi oke. So far sih sudah cukup komplit sih Om ya. Tinggal mungkin kita diskusi santai aja. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya terkait dengan teknis produk, ya, sistem segala macam, nanti bisa ajukan aja nanti di di chat room atau mungkin bisa nanti langsung di speaker aja. Saya coba bantu nanti kita diskusi santai aja ya, kita coba jawab sesuai dengan pengalaman masing-masing dari trading kita sama ini. Oke Om, ada yang resen 2, ada Yohan Jessica ya. Oke, Yohan saya mau invite nih ke sini ya. Kita mau invite. Hai, bisa dihidupkan Yohan Jessica untuk video atau unmute. Tadi raise hand. Monggo, silakan. Silakan. Halo. Oke, kalau nggak ada, saya ini dulu, saya remove dulu, kemudian, sorry. Saya, bentar. Kemudian saya ini dulu, ada yang satunya lagi, nggak tahu namanya siapa nih. Nomor handphone. Silakan.
Dengan siapa ini? Delapan satu empat nih. Halo, selamat malam. Dengan siapa ya? Mungkin juga bisa nanti chat ya kalau mau bertanya di Ya, langsungkan pakai speaker Om. Mereka bisa boleh. chat di. Oke, sementara kalau ada yang mau ditambahkan Om, kita ada 60 attendee yang join pada malam ini. Ada yang mau ditambahkan boleh. Sambil kita nunggu ada yang nanya. Oke. Aku sih ngelihat ini Smart X ini luar biasa ya, khususnya dari PT SM ini menciptakan satu konsep bisnis yang revolusioner banget ya. Kenapa? Karena jujur 1 tahun yang lalu ya, ketika saya menemukan informasi ini luar biasa merubah hidup lah ibaratnya ya. Solusi banget buat saya. Karena saya nggak tahu mau ngerjain apa waktu itu. Jadi dengan konsep bisnisnya, dengan kemudahannya diciptakan ya, artinya ya ini benar-benar bisnis yang memang semua orang bisa lakukan gitu loh. Ya semua orang bisa merasakan manfaatnya tanpa harus mereka bisa trading sekalipun. Ya dan ini luar biasa sekali. Bisnis termudah sekali kalau saya bilang untuk dikerjakan gitu kan. Modalnya adalah bagaimana kita secepat-cepatnya untuk memahami konsep bisnisnya, lalu algoritma daripada robotnya ya. Ya setelah itu kita lihat sebenarnya yang perlu kita lakukan sini adalah membangun bisnisnya saja. Ya, kalau dari produk sebenarnya teman-teman pasti sudah paham, sudah merasakan sendiri ya. Khususnya sudah join, mungkin sudah bisa melihat bahwa ini sudah konsisten dari 2018 sampai saat ini selalu bisa menghasilkan profit. So, kita berbagi tugas aja gitu kan. Tugas kita adalah membangun jaringannya ya, sharing kepada members kita. Tugas PT SMI adalah selalu menjaga ya, memperbaiki, mengupdate performance robotnya. Nah, di sini kita nggak perlu lagi pusing-pusing tuh teman-teman ya. Nggak perlu lagi ngebahas tentang produk karena sudah ada tugas masing-masing lah ya. Ada tim IT, ada tim development di sana yang akan selalu membuat robot kita selalu performanya selalu bagus gitu loh. Jadi menurut saya sih ya cepat-cepat aja, yang belum join segera join, rasakan sendiri ya. Nanti dari situ kita bisa putuskan apa yang harus dilakukan berikutnya. Mungkin bisa top up ya, mungkin juga bisa mulai berbagi informasi kepada teman-teman di sekitarnya. Karena di luar sana nggak semua robot seperti ini. Mungkin banyak yang nawarkan robot yang berbagai macam ya gimmick ya, tapi belum tentu sama. Ya, PT SMI luar biasa banget, konsepnya brilian banget ya, konsepnya dibikin win-win solution, semua happy, mulai dari si tradernya happy, yang punya software juga happy, broker pun happy. Jadi ini bisnis yang saya bilang sih akan bertahan lama ya, karena konsepnya long term. Dengan target yang maksud saya ya rasional lah ya, di 1% per hari atau di 6-20% per bulan tuh sangat masuk akal gitu loh untuk trading konsisten jangka panjang. Gitu Om Diki. Siap, ada pertanyaan nih dari Wawan. Software cost buat apa ya Om? Wawan, kita coba. Mas Wawan nih apa nih? Kita interaksi ya coba sama Mas Wawan ya. Hai Mas Wawan. Selamat malam, Om. Malam. Dari mana nih Mas Wawan? Dari Jakarta Timur. Siap. Ya. Timur. Saya juga di Jakarta Timur nih tinggalnya. Waduh, tetangga. Siap. Siap, Om. Ya, jadi mau nanya tuh tadi ada software ya. Ini mohon maaf nih, ini pertama kali saya ada ikutan soal robot. Ada investasi lain yang saya ikutin ya. Ini robot pertama kali dan trading lagi gitu kan. Kalau dengar trading itu kan pilihannya hilang semua atau lu untung gede gitu kan. Jadi ya pengen tahu nih robot trading itu apa, dari software cost-nya itu satu dari pertanyaan saya, buat apa dan kenapa beda-beda gitu kan ya. Kok ada yang dari level itu beda-beda cost-nya buat yang si software-nya. Kedua, kalau udah kita invest nih terus kita aduh ini kayak nggak oke nih.
pengen berhenti, itu berapa yang bisa kita ambil dari investment kita total? Dua itu sih Om dulu pertanyaan dari saya. Oke, Om Mirza mau boleh jawab, saya sambil share PDF-nya ya, yang dimaksud jadi sambil ngelihat enak. Oke, jadi kalau untuk pertanyaan pertama, software cost itu sebenarnya adalah berdasarkan paket-paket yang diambil kan berbeda-beda ya bagi hasilnya ya. Ya, nah bagi hasil tersebut biasanya digunakan oleh si perusahaan ya. Di situ ada maintenance. Karena PT SMI itu dia menjual capacity, Om. Ya, capacity trading. Jadi kalau kita lihat di sini di paket ini ada paket starter dan sampai dengan Supreme ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada software 100 lalu ada deposit 500, ini artinya dengan software 100 ini kapasitasnya hanya maksimal bisa mentradingkan deposit di 500 gitu ya. Nah, jadi yang dijual tadi adalah kapasitas gitu loh ya. Kapasitas inilah nanti yang digunakan sesuai dengan nanti maintenance-nya ya. Semakin besar kapasitinya tentu juga butuh capacity yang maintenance yang cukup besar di situ gitu loh untuk maintenance-nya. Tapi makin besar investasinya, bagi hasilnya semakin besar untuk investor tentunya. Karena perusahaan melihat bahwa di sini adalah investasi kita itu cukup besar di software, jadi di bagi hasilnya itu dibesarkan untuk mempercepat BEP daripada investasi kita di softwarenya, ya seperti itu. Nah kemudian jawaban yang kedua, jika saya mau berhenti berapa yang bisa kita ambil? Sebenarnya di sini sangat menariknya itu ketika saya join di Net 89 adalah kita punya decision, artinya bisa menarik atau mau top up kapanpun juga ya, kita punya kendali terhadap akun kita gitu loh ya. Paling nanti ada selisih rate saja Om ya ketika kita akan WD, jadi nggak ada masalah, mau ditarik kapanpun bisa gitu kan. Hari ini mau trading, besok lusa kita nggak mau trading lagi, tarik, nggak ada masalah sebenarnya gitu Om Wawan. Oke, kalau kita top up paket itu misalnya dari trader 1 ke trader 2 itu apakah harus bayar software balik ke trader 2-nya full atau hanya selisihnya aja? Cukup selisihnya aja. Oke. Ya. Oke. Tapi depositnya harus dinaikin ya berarti ya kalau mau. Yes, betul. Karena kan tadi ada capacity kan. Jadi selalu 1:5 Om. 1:5. Minimal nanti kalau kita mau top up ya 1:5 lagi gitu. Gitu. Jadi kalau nanti balance-nya belum mencukupi minimal depositnya ya sudah, mungkin menjadi balance dulu aja, tidak ditradingkan. Oh, I see. Oke. Gitu Om Wawan. Ya. Izin nambahin nih Om. Ya, monggo. Oke, so mungkin yang dari segi perspektif business owner, kalau saya ngelihat satu bisnis kan saya akan melihat nilai investasinya berapa gitu. Ada dua kacamata nih bisa dilihat. Kita bisa hanya melihat investasi itu ada di software-nya aja, yang artinya software itu kan sekali beli untuk seumur hidup, tapi akan hangus ketika kita sudah berhenti di bisnis ini gitu kan, artinya hilang. Nah itu bisa sebagai nilai investasi gitu ya. Nah atau kita bisa investasi itu software plus modal. Kalau kita menganggap modal itu beresiko, intinya kita punya resiko kehilangan modal itu ya. Jadi kita bisa melihatnya dari itu. Kalau dari software sendiri dengan 1:5 artinya software sendiri itu nilainya 20% dari total nilai value kita gitu kan, deposit yang ada gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau BEP ya yang kita nilai ya softwarenya, dan itu mungkin capaiannya BEP-nya lebih cepat ya Kang Mirza ya. Kalau kita hanya menghitung software sebagai investasi. Tapi kalau misalnya sebagai modal, depositnya juga dihitung sebagai investasi karena kita anggap itu duit hilang, kita deposit gitu ya. Ya berarti kurang lebih bisa sekitar, ada kalau tergantung paketnya ya. Kalau semakin cepat semakin besar itu semakin cepat, sekitar 6 bulan sampai 1 tahun kurang lebih kalau kita BEP-nya gitu ya. Kalau kita hitung depositnya itu sebagai investasi. Tapi pada kenyataannya deposit itu kita bisa tarik kapanpun. Yang akan hangus tidak bisa kembali itu hanya yang software. Itu dari kacamata perspektif mungkin sebagai bisa hitung-hitungan kalau sebagai analisa BEP-nya, ROI-nya berapa segala macam sebagai pertimbangan. Gitu Mas Wawan, mungkin. Oke. Thank you Om, clear. Sama-sama.
Oke, saya ini dulu ya, disable. Kemudian, oke, ada yang bertanya lagi nih. Malam, Pak. Oke, sebentar, Jack Kill Ryan. Nah, saya undang aja nih. Lebih enak nih kalau kita ngobrol-ngobrol nih di sini nih. Selamat malam, Mas Rian. Laki perempuan, sorry nih. Skill Ryan. Skill Ryan. Selamat malam. Mungkin mau join ngobrol di sini, atau kalau enggak, oke, sambil kita nunggu bisa kita jawab pertanyaannya ini Om. Mohon penjelasan lebih lanjut tentang reward. Nah nih, join nih. Selamat malam. Oke, selamat malam Pak Diki, Pak Mirza. Halo, Yes. Pak. Iya. Di mana nih Pak? Di Jakarta Timur. Siap. Jakarta Timur. Iya, kenal. Ya, saya memang baru join di Maret kemarin ya, sama istri. Jadi ya memang di bawah saya di itu baru 10 lah gitu ya, baru 10 yang di bawah saya. Cuma ya tadi saya dapat gambaran dari Pak Diki, ada itu reward Sapphire, ya Sapphire masalahnya dari bawah ya, Sapphire yang 10 DD, kemudian ada LM di sekiranya, kemudian ada ke atas itu tadi saya kurang mengerti itu. Jadi kadang-kadang kita kita hanya menjalankan kita cari DD aja, tapi setelah dapat itu ada iming-iming dari waktu, kita nggak tahu bagaimana, kapan kita dapatnya, apa kita sudah pasti dapat, kapan waktunya. Itu kadang-kadang gambaran dari kita yang masih membingungkan, belum ada yang ya itu yang masih awam bagi kita gitu Pak. Oke, boleh Pak, kita bantu sharing ya. Oke, saya share gambarnya juga. Ya, sambil nunggu, ini saya juga dulu pertama juga nggak terlalu jelas Pak, tapi waktu itu saya nggak mikir itu, ternyata tahu-tahu ketika bonusnya masuk di rekening saya, di akun saya, ini bonus dari mana sih gitu. Saya baru mencari tahu. Oh, ini bonusnya dari sini, lumayan juga gitu kan. Harus saya belajar sama Kang Mirza, sama ada satu lagi Kang Abu gitu. Ini bonus apa aja sih gitu. Oh, gini tuh ternyata lumayan juga ya gitu ternyata. Oke, ini mungkin yang pengen di-sharing tadi ini ya. Iya. Oke, monggo. Om Mirza, mau saya atau Mirza? Monggo kalau Om Liki mau jelaskan, silakan. Oke. Dari yang paling ini itu yang paling di bawahnya ini sebenarnya ada yang kita nggak declare di sini Om ya. Sebenarnya starter di bawah ini ada namanya C-Lockers itu ya. C-Lockers itu yang 5 direct, itu sebenarnya starter lah. Itu lebih ke komunitas yang membuat grade itu ada namanya C-Lockers gitu ya di bawah ini. Dia hanya 5 direct ya Om ya, pemirsa ya. Kita nggak state di sini. Tapi yang di perusahaan itu dia dimulai dari Sapphire. LM itu logam mulia. Jadi setara dengan logam mulia. Jadi rewardnya adalah sekarang berapa sih Om? Kemarin 7,5 ya? 10 gram. 10 gram. Berarti 7 Jadi tergantung harga emas. Saya juga nggak tahu tuh. Terus terang Pak, waktu saya dapat bonus logam mulia, saya juga nggak tahu. Ya waktu itu 7,5 harganya. Ya, sekarang udah mahal ya Om ya. Sekarang sudah hampir 1 juta. Hampir 1 juta, berarti 10 juta. Ya setara itu deh. Jadi rewardnya ketika mencapai Sapphire itu dapat senilai logam mulia. Waktu itu tahu-tahu saya ditransfer aja 7,5 juta. Ini bonus. Oh, ini bonus Sapphire. Wah, baru saya cari tahu tuh. Terus kemudian, nah syaratnya Sapphire ini apa sih? Dia punya direct Om 10 Pak. 10 direct sponsor di bawahnya dengan total direct omsetnya 150 juta. Jadi sekitar 150 juta itu sekitar 10.000 US ya. Kalau secara nilai robot ya Om ya. Ya betul. Jadi, nilai robot 10.000 US itu nanti bisa dilihat di akun PT SMI kita. Total omset kita berapa, kemudian direct sponsor kita berapa, itu kan akan otomatis ada tergambar secara sistem di situ. Jadi bisa dilihat. Nah, kemudian ketika kita memiliki 10 Sapphire, ketika kita memiliki 10 Sapphire, kita akan naik peringkatnya kepada Topaz, gitu ya, dengan direct omsetnya 1,5 miliar totalnya. Jadi bonusnya ada senilai 25 juta. Ini senilai apa sih Om? 25 juta lupa saya, pemirsa. Nilai harga laptop atau motor kali ya? Ya motor kalau salah ya. Tapi setelah nominal 25 juta. Nah, saya dan Kang Mirza ini di posisinya Sapphire. Tapi Kang Mirza bentar lagi Topaz nih naik. Jaringannya udah besar banget di bawahnya. Sapphire-nya udah tinggal berapa lagi Om? Totalnya?
Ya 3-4 lagi lah yang direct. Berarti sudah 6, 7 sekarang di bawahnya pemirsa. Belum masih 6 kan. Artinya ketika masing-masing kita mau naik grade ini tuh kita harus perlu bekerja secara teamwork dan membantu rekan-rekan di bawah kita yang pengen maju juga gitu. Jadi nggak akan bisa mencapai peringkat-peringkat ini kalau nggak membantu mereka. Jadi ada support system, ada teamwork, kita bekerja bersama. Kemudian di atasnya lagi ada Ruby. Ruby itu senilai 240 juta tuh senilai mobil ya Om, kalau nggak salah ya. Itu dia memiliki 6 topaz di bawahnya. Kurang lebih gitulah. Sampai ke posisi emerald. Gitu Pak Ryan, ada yang pengen ditanyakan lagi nggak? Ya, mungkin saya kira mendasar sekali kita untuk mengajak ya, direct down kita di bawah itu untuk mengajak new traders. Memang di dalam kesulitan ekonomi sekarang ini, mereka itu selalu menantang balik. Hilang enggak modalnya. Beda dengan disahamkan, itu fisiknya dipegang. Enggak berani kalau enggak ada jaminan. Loh, ya kadang-kadang kita ngambil perbandingan juga. Ya banyak juga sekarang bisnisnya dijalankan tidak ada jaminan, saya bilang. Kalaupun di ada kembali enggak duitnya. Tapi ini bisnis benar kita bilang gitu. Jadi kadang-kadang kita untuk mendapatkan direct down itu kadang-kadang ini yang kita handicap. Mungkin Bapak Diki atau Pak Mirza dulu awalnya mengalami begitu, sampai sekarang juga ketika mengajak orang itu hal-hal ini selalu menjadi kendala yang tapi kita nggak pernah putus asa memang. Tapi paling tidak ini kan bisa menjadi sharing dari senior-senior yang sudah lebih dahulu bagaimana kira-kira untuk meyakinkan. Ya, mereka tuh selalu risetnya begitu, balik enggak modalnya, hilang enggak, itu ya, pegang enggak kita, itu gitu. Jadi sulit bagi kita, ya bagi kawan dekat aja yang percaya sama kita ya itu yang mau. Tapi kalau yang lain kita ajak lagi, udah, lu jangan sampai nangis Bombay lu nanti lu katanya gitu. Jadi ini tapi pengalaman dari Pak Diki, Pak Mirza itu sampai sekarang itu mungkin terjadi juga. Jadi ya bagaimana kita mengatasi ini, meyakinkan itu kira-kira apa opini dari Pak Mirza, dari Pak Diki yang pernah mengalami hal yang sama, sehingga kita juga punya kekuatan untuk boleh mengajak yang lain. Terima kasih. Silakan Om Mirza. Oke, Pak Rian. Kalau berdasarkan pengalaman saya, ketika sharing saya memang tidak pernah berasumsi apa-apa, Pak ya, dan beranalisa. Yang penting ketika saya tahu produknya, saya coba pelajari sedikit, ya. Memang di lapangan pasti ketemu ada hal-hal seperti itu ya. Ada yang bisa melihat, ada yang nggak bisa melihat. Tentunya kita perlu selalu mengedukasi mereka ya tentang konsep bisnis ini, tentang industri industri forex itu seperti apa, berserta risiko-risikonya. Itu wajib kita sampaikan ya. Jadi kita tidak perlu bicara yang terlalu muluk-muluk. Kita bicara apa adanya saja sesuai dengan fakta data yang ada. Yang penting mereka bisa melihat bahwa ini adalah investasi masing-masing dan mereka harus siap dengan risiko yang mereka akan juga terima nantinya. Jadi mereka harus gunakanlah dana-dana dingin saja gitu kan ya, yang mereka tidak perlu sampai nggak bisa tidur gara-gara investasi di 89. Nah, kalau saya sih bicaranya fakta data, Pak. Kalau bicara terkait dengan teknologi ya, software. Dan biasanya sih setelah mereka melihat itu, kebanyakan ya mungkin mereka perlu berpikir dulu, menganalisa dulu. Tidak semua orang bisa langsung join ya. Butuh waktu, Pak, untuk memahami ini. Nah, untuk itu kita perlu perlahan ya, lalu mengupdate informasi pada mereka. Yang penting konsepnya sih, ya saya selalu berpatokan pada numbers game aja, Pak. Ya, saya selalu berbagi kepada siapa saja dari daftar nama saya, ya, dan itu selalu berulang-ulang. Pada akhirnya nanti mereka setelah melihat ini sesuatu yang konsisten, itu mereka bisa memutuskan, Pak, mau join apa tidak, ya. Tapi kembali lagi, nanti di lapangan ada yang mau, ada yang enggak, gitu ya, Pak. Nah, artinya sampai sekarang pun saya tetap ada juga yang mau, ada yang enggak, ya. Nothing tulus saja, Pak. Ya. Segitu, Pak Rian. Oke, thank you, Pak Arga. Oke, terima kasih. Thank you, Pak Rian. Ada Kang Arga. Malam, Kang. Saya mau nyapa dulu nih, Kang Arga nih. Oh, Hai, Kang Arga. Siap. Luar biasa ini emang para leader-leader sultan ini kan.
Izin Kang Arga menjawab beberapa pertanyaan dulu ya. Nanti kita simpen yang paling menarik dari Kang Arga di penghujung ini nih. Biar kunciannya Om. Kunciannya di Kang Arga nanti nih. Saya nyimak aja. Kita lagi sharing edukasi Om. Nonton. Siap, lanjut. Jadi sharing edukasi tentang teman-teman yang baru join dan ada beberapa juga yang belum join gitu ya, supaya mereka mempunyai pemahaman dasar yang objektif tentang di dunia trading ini gitu ya, secara bisnisnya network itu semua. Jadi tadi ada beberapa. Terus izin menjawab dulu. Saya undang sebentar. Oke, Desi lumayan nih pertanyaannya. Mbak Desi saya undang ke ini boleh ya, kita ngobrol aja nih, lebih seru nih. Hai Mbak Desi. Hai Mbak Desi, pertanyaan dari Mbak Desi nih. Oke, sesuai pengalaman dari Pak Diki, apakah bisa hanya bergantung pada robot atau lebih cepat melalui jaringan? Kenapa dibatasi per e-book? Oke. Kalau kita ini sebenarnya dua-duanya kalau saya gitu ya. Kalau saya 1,5 sih sebenarnya. 1,5. Artinya gini, saya belum seaktif kayak Kang Mirza gitu ya. Jadi kalau mengandalkan pada robot atau deposit, kita ini ngomongnya kan bergantung pada robot atau lebih cepat melalui jaringan. Artinya kan dua bisnis ya. Satu bisnis tergantung dengan seberapa besar nilai deposit yang kita masukkan dalam bisnis ini. Kemudian kalau dari jaringan kan kita akan mendapat bonus-bonus gitu. Nah, kalau dua-duanya sama-sama menguntungkan, artinya kita bisa memulainya dengan nilai deposit yang cukup besar langsung kalau memang kita punya dana. Tapi buat teman-teman yang tidak memiliki cukup dana, mereka bisa memulai dengan nilai deposit yang minimal gitu ya, starter. Dan bonus-bonus yang dihasilkan tinggal didepositkan kembali gitu ya. Nanti Kang Arga nih yang akan share di akhir bagaimana caranya dengan modal 9 juta dia sekarang mempunyai akun yang nilainya hampir lebih dari, saya nggak tahu tuh ada berapa akunnya Kang Arga tuh, yang sehingga dia bisa per jam menghasilkan 2 juta. Nggak pernah 1M, nggak pernah kurang dari 1M sejak Januari 2020 kalau mana saya dengar gitu. Itu dimulai dengan hanya dia nggak bermodalkan besar, bukan tipe Kang Arga, Kang Mirza dan saya bukan tipe yang modalnya langsung 1M taruh 2M gitu, nggak. Tapi ada beberapa member yang memang mereka nggak punya kesempatan waktu, ya mereka investasikan dananya sejumlah besar itu. Jadi, tapi bayangkan kalau sepaling besarnya kita punya dana berapa sih? Setiap orang 100M, 1 triliun, masih juga terbatas gitu kan. Tapi kalau kita mengembangkan jaringannya itu unlimited saya bilang. Jadi source of revenue stream-nya, source of income dan lain-lain itu network itu unlimited. Gitu. Jadi udah pasti lebih cepat dua-duanya Bu. Tapi kalau jaringan aja terus kemudian nggak compounding, tidak melakukan deposit dan nambah dan lain-lain ya akan lama juga gitu. Jadi dua-duanya sih. Kenapa dibatasi per e-book 500? Nggak dibatasin sih Bu. Itu bisa kalau beli di PT SMI e-booknya itu kan bisa di kuantitinya ditambah 1, 2, 3 tinggal dikalikan 500 gitu. Supaya itu mempermudah. Ada yang lipatan 100, ada yang lipatan 500 gitu ya. Untuk mempermudah beli sejumlah robotnya berapa. Nah, ini boleh dari Kang Mario. Pak Mario, Bu Desi saya geser dulu ya karena nggak ini Mario nih. Kang, ini mungkin dari Kang Mirza bisa nih. Kemudian saya add nih. Hai Pak Mario, bisa join? Pertanyaannya nih buat Om Mirza nih. Saya spotlight Om Mirza ya. Halo, malam. Malam Om Mirza, Om Diki. Siap Om. Ini pertanyaannya dari Om Mario ya? Iya. 3 broker yang dipakai PT SMI apakah masing-masing menggunakan software yang berbeda? Kenapa hasil trading yang bisa beda? Oke. Jadi kalau bicara software, ya sebenarnya softwarenya sama semua ya, Om. Semua dipasang sama di server broker masing-masing. Mungkin yang berbeda tadi adalah dari sisi marketnya aja ya. Karena timingnya juga berbeda-beda di sana. Karena memang
pernah beberapa kali dari hasil trading itu ada transaksi yang berbeda dan itu normal sekali ya. Karena market dari broker juga berbeda, waktunya juga berbeda di situ gitu loh. Bahkan juga pernah kita di satu broker loss, di broker lain kita bisa profit. Ya, itu sangat mungkin terjadi. Ya. Gitu Om Mario. Jadi karena ini adalah real trading, live trading, jadi hal-hal seperti itu bisa terjadi. Ya, kalau beda-beda tipis lah ya kalau di setiap broker ya. Jadi Om Mario, pengambilan, jadi gimana? dari softwarenya itu pengambilan keputusannya bisa berbeda ya, berdasarkan grafik yang disediain oleh broker masing-masing gitu. Ya, betul. Oh, oke. Jadi algoritmanya tetap sama, cuma nanti mereka akan membaca, menyesuaikan dengan grafik yang ada di setiap masing-masing broker tersebut. Oke. Gitu. Oke, Om. Makasih. Thank you, Om Mario. Oke, ini saya mau nyapa dulu nih. Sebelum ke Kang Arga, saya mau nyapa ada Sultan Adwin nih. Mana dong videonya dong? Ini Oh, saya ini di-update dia para ini, calon-calon topas Sultan nih. Bandung ini. Ini nggak ada waktu, nggak closing ini. Oh, nggak ada. Oh, namanya Win. Oke, saya ganti. Sorry. Sebentar. Nggak ada kameranya katanya yang ini. Nah, nih, saya sapa dulu nih. Om Adwin. Wih, ini dia. Banget nih calon topas kita nih. Saya diapit calon topas sama calon topas dua-duanya nih. Mudah-mudahan ketularan nih saya nih. Amin. Follow ya Om ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan sama sharing boleh ya. Siap. Oke, ini mumpung teman-teman nih, ada jarang banget nih bisa pada ngumpul gini, kesempatan langka nih. Kang Arga bisa join sama kita. Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya. Ada di Q&A taruh atau di chatin juga boleh. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan juga nih. Siapa yang bisa boleh mau jawab? Saran saya sebaiknya disampaikan juga jawaban untuk pertanyaan Slimujo gimana saya bisa tahu dan paham kalau Net89 ini bukan money game atau seperti Mia, bukan penipuan. Nah, boleh nih. Ini para ahli-ahlinya ada di sini nih yang sudah sering kena scam. Yang udah pernah pengalaman nasib. Ini yang kita lempar ke siapa nih? Kang Mirza, kira-kira nih, siapa yang mau jawab nih? Kayaknya yang Jawaban mungkin boleh cocok deh. jawab Kang Arga nih kayaknya nih ya. Kalau tentang trading kayaknya yang master trading dari 2012 gitu. Yang sering Boleh, kena boleh. scam gitu. Nah, yang sering Sembarangan. yang sering kena scam nih kita spotlight. Oke, go ahead. Kita bukan trader soalnya nih. Sembarangan, bukan kena scam gua, kena margin call ya. Oh, kena margin Nggak pernah. call. Kirain kena scam, bro. Oke, Ya. boleh sharing, Kang Oke. Adwin. Bapak Ibu dan teman-teman semua ya, memang banyak keraguan yang bilang katanya kalau ini seperti Mia, seperti GCG ya. Waduh, ini saya nyebut nama nggak apa-apa lah ya. Udah terlanjur juga, ya udah deh. Saya ditawarin yang seperti itu banyak dari zaman dahulu kala. Itu ada MMM, ada Dream for Freedom, ada GainMax, dan macam-macam ya. Ada Mia GCG. Nah, itu saya tidak pernah masuk. Kenapa? Karena saya tahu kalau itu adalah perusahaan money game. Ya, money game itu intinya mau di model apa-apa aja, intinya sama Bapak Ibu. Biasanya nggak tahan lebih dari 1 tahun. Ya. Nah, kenapa kok tidak tahan lebih dari 1 tahun? Yang perlu teman-teman tahu nih ya, nomor 1 perusahaan money game itu butuh investor Bapak Ibu. Ya. Buat apa? Nomor 1 buat sewa gedung, ngurus izin-izin secara lengkap ya. Cari marketing yang cantik-cantik gitu kan, yang buat menarik gitu kan. Nah, yang paling penting adalah mereka butuh investor buat gali lubang, tutup lubang profitnya kita. Ya. Jadi di money game biasanya ditawarkan entah 30%, entah 20%, entah 10% ya. 10 orang pertama nih misalkan, dibayarin dulu nih sama investor ya kan, akhirnya mereka balik modal.
Mereka ajak 100 orang. Nah, 100 orang dibayarin semua nih sama investor nih. Nah, berikutnya 1.000 orang dibayarin semua sama investor. Berikutnya 10.000 orang masih dibayarin semua sama investor. Ya. Nah, sampai suatu saat grupnya itu sudah besar sekali, investornya tidak mampu untuk membayari bonus-bonusnya. Akhirnya saat itulah akan terjadi scam, Bapak Ibu. Ya. Nah, biasanya saat-saat scam ini jelas itu saat-saat menjelang liburan panjang ya, seperti Lebaran. Itu pasti tuh rame-rame tuh. Kalau para pemain money game sudah tahu tuh. Money game Lebaran nih, wah tarik dulu semua. Akhir tahun, tahun baru ya, tarik dulu semua. Nah, terus ada lagi misalkan kondisi pilpres ya kan. Wah, ini kita tahu nih ada pilpres nih. Biasanya bisnis pada rontok dan lain-lain. Tarik dulu semua. Nanti setelah pilpres, setelah lebaran, setelah tahun baru, kita masuk lagi gitu kan. Kita lihat perusahaan money game ini tahan apa enggak. Nah, sekarang coba Bapak Ibu tanya. Bulan Februari Maret, orang pada mikir, wah ini corona nih. Tarik dulu semua nih. Ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan adalah corona ini berakhir kapan kalau money game? Kita masih belum tahu Bapak Ibu. Ya. Corona ini sampai kapan kita masih belum tahu. Ada nggak menurut Bapak Ibu orang yang gila yang mau menginvestasikan uangnya ratusan miliar per bulan untuk dimasukkan, untuk ngebayarin kita-kita ini, profit kita-kita kan kurang lebih sekitar 10%, 9%, kadang ada yang 12% ya. Dibayarin terus loh dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Dan kalau saya sih makin gede ya bonusnya ya yang dibayarin ya. Saya nggak tahu yang lain-lain. Kalau saya sih makin gede Bapak Ibu. Ya. Dan yang jadi pertanyaan adalah corona ini masih belum tahu berakhirnya sampai kapan. Ada nggak kira-kira investor yang segila itu? Ya. Bapak Ibu sendiri yang jawab. Bulan Februari banyak sekali yang narik profit. Maret banyak yang narik profit. Sampai sekarang banyak yang narik profit. Itu. Jadi, kalau Bapak Ibu menyamakan ini dengan money game, Anda perlu tahu dulu kriterianya money game kurang lebih seperti tadi. Ya. Mungkin begitu bisa menjawab pertanyaan buat Bapak Ibu dan teman-teman. Bro Diki. Thank you. Emang paten nih jawabannya kalau emang udah pengalaman nih punya ini secara teknikalnya nguasain banget nih kayaknya money game, ya nggak? Tapi ingat, gue nggak pengalaman scam ya. Gue nggak pernah kena scam, Margin call. Noted kok. Margin call sering. Nggak malu itu gue. Oke, next sharing nih, yang ini tadi ditunggu-tunggu nih dari Kang Arga. Tadi mungkin bisa sharing edukasi juga tentang compounding dan segala macam. Ada yang tanya juga dari Kang Arga bahwa yang mana sih yang ini, yang pengalamannya tuh mending investasi aja robot gitu ya, ataukah lebih cepat melalui jaringan gitu. Ada tadi yang tanya, tadi saya juga sempat jawab, tapi mungkin lebih paten kalau Kang Arga yang bisa jawab nih, karena lebih pengalaman pengen sharing dulu modalnya berapa sih mulai sampai sekarang, apakah mulainya puluhan miliar, 1 miliar, ratusan juta, atau berapa, dan sekarang pengen tahu ngintip aja dikit berapa untuk sekarang total yang dipunya berapa. Monggo, silakan Kang Arga. Oke, siap. Terima kasih Bapak para Sultan ini kan. Aduh, begitu luar biasa ya bisa diundang ke sini sama para leader yang hebat. Oke, sharing ya. Saya dulu mulai memang dengan paket yang kecil. Kalau saya memang sering sharing di testimoni, memang saya join dulu 7.500.000. Pertimbangannya, saya hanya siap pada saat mulai, tidak ada legalitas, tidak ada history trading, tidak ada kantor, dan saya tanya sponsor saya, Kang Erwin, Kang, logik kerjanya kayak gimana? Waduh, Kang, bentar, saya tanya dulu Pak Andreas, itu pun nggak tahu. Dengan 4 alasan ini, nggak ada kejelasan, ya, abu-abu semuanya, maka saya siap hanya dengan resiko 7.500.000. Kemudian jalan 2 minggu, profit terus kan. Oke deh, saya tingkatkan lagi resikonya. Saya siap deh dengan resiko 75 juta. Gitu kan. Dengan 75 juta,
Kalau pertimbangannya, kalau saya cuma ngandelin dari trading aja, paling dapat 5 juta, 6 juta, 7 juta lah mentok-mentok gitu kan. Terus mau tembus 1 miliar itu kapan? Mau kapan mau tembusnya 1 miliar gitu kan? Nah, saya mulai pelajari lah dari bisnis modelnya gitu kan, terus potensi-potensinya. Oh, ternyata potensinya sangat-sangat luar biasa. Dan kebetulan tadi sebelum saya hadir ke sini pun saya bahas gitu kan. Saya bahas potensinya gitu kan. Dan teman-teman saya lihat yang masuk 180 ya sampai terakhir 180 nonton gitu kan. Nah, mudah-mudahan bisa teredukasi. Nah, memang ya di sini potensinya paling besar itu adalah dari jaringan gitu. Cuman akan lebih bagus lagi kalau kita kombinasikan ya. Kalau tadi saya edukasi, kalau misalnya modalnya kecil, starter, trader, pro trader, mau kapan kita mau dapat 1 juta? Gitu kan. Mau kapan mau kita dapat 1 miliar? Lama gitu kan. Kalau kita join paketnya Supreme, berarti dari awal memang sudah sultan gitu kan. Bisa join segitu berarti memang duitnya udah miliaran gitu kan. Sehingga berani investasikan 750 juta. Nah, pertanyaannya bagaimana kita dengan paket starter, trader, pro trader tapi punya akun Supreme gitu kan. Ya salah satunya dengan cara mainkanlah jaringannya. Di situ ada pembonusan yang sangat luar biasa. Dari sharing profit kita bisa dapat setiap hari. Ada bonus rate yang terus terang paling besar saya dapatnya dari bonus rate. Ya. Ada bonus ebook yang kelihatannya kecil ya. Remeh 1 juta, 2 juta. Tapi ternyata ebook saya sekarang bisa dapat dari ebooknya doang itu 40-50 juta seminggu. Gitu kan. Ditambah tadi sharing profit. Terus bonus lagi cilok gitu kan. Nah, dari hasil itu saya tunda kesenangan, nggak langsung semuanya, beli ini, beli itu, beli itu. Nah, 60% itu saya pakai buat investasi lagi ya. Beberapa bisnis masuk konvensional, yang berapa lagi saya masukin lagi ke sini. Kenapa? Karena paling seger di sini adalah sebenarnya dari trading. Cuman permasalahannya kan kita nggak punya duit besar, melimpah, miliaran gitu nganggur kan. Nah, dari bonus-bonus inilah saya masukin lagi ke trading gitu. Jadi dari trading pun sekarang dari tadinya modalnya cuma pro trader itu 75 juta dulu ya. Sekarang udah bisa main di 4,1 eman gitu. Jadi saya gimana caranya memanfaatkan semua potensi yang ada di sini secara maksimal gitu. Oh, tradingnya saya harus tembak gitu. Sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan siap risiko saya gitu kan. Sekarang saya siap dengan 4,1, mainkan 4,1. Jaringan tetap saya jalankan gitu. Dan ada potensi lagi gitu buat orang tertentu gitu kan. Nah, salah satunya sub exchanger. Nah, itu sub exchanger. Nah, gitu. Cita-cita saya mau ngalahin para founder gitu kan. Para founder untuk sekarang kan mereka hanya fokus di jadi sub exchanger kan. Mereka nggak kembangin jaringan kan. Akhirnya mereka stuck untuk directnya gitu. Akankah menariknya kalau misalkan jadi sub exchanger terus ngegas pengembangan jaringan? Gimana kira-kira Mas Diki gitu? Saya kan jadi tim suksesnya untuk sub exchanger dari Bandung. Iya, gitu kan. Nah, satu. Kalau saya nanti emerald pertama, Kang. Amin. Boleh. Kasih. Ya, manfaatnya kan apa kalau misalkan sudah jadi colek Kang Mirza nih. Colek Kang Mirza. Ya. Bisa mensejahterakan banyak leader kan. Emerald pertama nih. Amin. Yang bukan dikasih ya, Kang ya. Bukan free. Iya tuh. Bukan karbitan. Thank you Kang Arga. Gimana nih Bro Mirza nih? Thank you. Bro Mirza gimana nih? Sorry. Ada beberapa pertanyaan nih, lumayan jadi tambah panas nih teman-teman. Ada beberapa pertanyaan, kemudian ada dari Pak Timi. Pak Timi ini di Surabaya nih, kita kenalan dulu nih. Oh, Pak Timi nih, grup saya nih. Sebentar, Pak Timi kita ini answer live. Oke, sebentar. Kita undang ya Pak Timi ya, ke sini ya. Hai Pak Timi. Selamat malam Pak Diki. Selamat malam Pak Arga, Pak Atwin, Pak Mirza, dan semuanya. Ini ketemu sama Kang Arga nih. Ini Pak Timi yang tadi bantu kita ambil untuk tiket BOD sama BDT di Surabaya, Kang Arga. Terima kasih Pak Timi. Terima kasih Pak Arga, sama-sama. Saya juga belum pernah ketemu. Ini hebatnya bisnis jaringan yang ini nih. Kita udah deket, meskipun nggak kenal, nggak tahu dari antah berantah, kita tambah network, tambah teman silaturahmi. Ya Pak Timi ya, kita sering telepon-teleponan aja nih. Silakan Pak Timi.
Ini monggo bisa dijawab sama para ahlinya di sini nih. Ya, selamat malam Pak. Saya sering kena kendala, kadang bertemu dengan teman-teman yang mereka punya background trading ya Pak ya. Kadang saya menjelaskan tentang STP itu, mereka menanyakan tentang kami. Biasanya sepengetahuan mereka katanya setiap broker itu bisa menjalankan dua metode, apakah dia dealing desk atau dia STP. Kemungkinan yang saya tangkap, karena SMI ini mempunyai kontrak bekerja sama dengan 3 broker, bahkan 4 sekarang, itu kontraknya isinya mungkin metode yang dipakai harusnya STP ya. Bagaimana kita cara membedakan ya Pak ya, STP atau yang biasa dikenal dealing desk gitu Pak ya. Apakah setiap broker juga bisa menjalankan metode dealing desk dan bisa juga sekaligus menjalankan dengan STP tadi? Kira-kira gimana Pak ya? Terima kasih Pak. Silakan nih, siapa nih? Sultan siapa nih mau jawab nih masalah STP dan dealing desk? Bagi tugas nih. Om Mirza mungkin boleh? Di unmute dulu, boleh? Oke, sip. Yang cocok kayaknya Sultan Adwin yang jawab ini, trader yang sejak 2012 kena MC katanya ya. Kok gua jadi terkenalnya gara-gara itu? Aduh. Itu Kang Harga loh tadi ngomong, bukan gua loh. Oke, nggak bisa lari, udah saya spotlight nih. Jadi videonya udah spotlight di Kang Adwin ini. Ya oke, saya coba bantu jawab ya. Ini sebetulnya logika simple aja ya. Jadi pertanyaan pertama, apakah semua broker bisa menjalankan metode trading dengan STP ataupun dealing desk? Bisa Pak, setahu saya. Karena ya tinggal simpelnya gini aja. Misalkan saya broker nih ya, ada 3 orang yang trading sama saya. Si A, si B, si C. Nah si A, saya kenal dia trading di tempat lain profit terus nih. Nah, sementara si B dan si C trading di tempat lain loss terus gitu. Nah, orderannya si A, saya STP kan bisa, Pak. Orderannya yang si B dan si C, saya dealing desk sendiri gitu. Karena biasanya dia masuk 100 juta, yang nggak saya apa-apain 3 hari tiba-tiba margin call. Ya, itu bisa dilakukan, Pak. Setahu saya seperti itu. Ya. Nah, apakah hanya karena kontrak antara SMI dan broker tersebut memakai sistem STP? Betul, Pak. Jadi, kalau sistem STP itu, Bapak bisa bayangkan ya, si A, si B, si C. Nah, misalkan 3-3-nya sama-sama loss nih. Si A saya laporkan, si B dan si C saya bandarin sendiri. Ya. Si B dan si C masuk 100 juta dan hilang 100 juta dalam 3 hari. Uangnya masuk ke siapa? Uangnya masuk ke saya, Pak, sebagai broker. Nah, sementara si A 100 juta, ternyata 5 hari dia margin call juga kayak gue gitu. Katanya ahli trading, margin call juga gitu kan. Nah, si broker dapat apa? Karena transaksinya si A saya lempar ke market, mungkin untungnya saya cuma sekitar 1 juta, Pak. Mungkin ya. Ini masih saya kasih perbandingan saja. Nah, artinya hampir tidak mungkin kalau satu orang minta ke broker untuk di STP-kan. Kenapa? Karena broker itu harus ngelihat kamu bakal main berapa besar lotnya untuk secara perorangan. Itu. Tapi kalau secara perusahaan seperti perusahaan SMI ini, dia bisa mendatangkan ribuan klien plus lotnya juga bisa gede sekali. Dan kita memang dari PT SMI dikasih target untuk memenuhi lot sekian. Seperti itu, Pak. Jadi memang Max Global, Centrate dan Global Premier ya yang saya tahu itu ada kontrak sendiri dengan PT SMI untuk memastikan transaksi kita semua STP. Dan bahkan Hot Forex pun semuanya
itu semua transaksi kita, PT SMI selalu memperhatikan apakah ada kecurangan atau tidak dari setiap transaksi yang diambil oleh PT SMI. Itu Pak. Nah, yang ketiga, bagaimana cara membedakan STP dengan yang bukan STP? Karena kemungkinan selisih harga tidak terlalu banyak. Ya betul sih Pak, memang sulit. Jadi kalau broker curang itu biasanya kita, jadi saya share aja dulu pengalaman saya. Saya kalau ambil posisi itu saya buka MetaTrader-nya ada beberapa Pak, bukan cuma satu. MetaTrader broker A, MetaTrader broker B, MetaTrader broker C, MetaTrader broker D. Nah, ketika saya trading di broker A, saya compare dengan broker B, C, dan D. Grafiknya sama nggak? Kalau grafiknya yang lain turun, nah dia naik dulu baru turun. Nah, itu indikasi-indikasi kecurangan. Seperti itu yang biasa terjadi. Nah, yang kedua, indikasi kecurangan adalah kita sudah ambil posisi, tapi tidak bisa masuk terus-menerus. Istilahnya requotes. Diklik, nggak nyambung. Diklik, nggak nyambung. Diklik buy, itu nggak nyambung. Diklik sell, nggak nyambung. Kalau sudah ada posisi nih, buy nih, kita mau take profit, clear posisi, nggak nyambung. Clear posisi, nggak nyambung. Clear posisi, nggak nyambung. Berulang-ulang seperti itu. Nah, biasanya itu indikasi-indikasi kecurangan, Pak. Nah, terus ada juga yang kalau kita berhasil profit, gede, tiba-tiba dibilangin, itu kamu pakai strategi tidak halal katanya. Itu jadi macam-macam lah untuk apa namanya masalah kecurangan itu. Dan biasanya broker yang di link desk melakukan seperti itu karena kalau kita menang broker kalah, kalau broker menang duit kita ya dimakan dia gitu. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak ini. Oke, thank you Mas Adwin, Kang Adwin. Ada satu lagi nih, sekalian nih Kang. Ini saya nggak punya pengalaman trading soalnya nih. Thank you Pak Timi. Terima kasih Pak Adwin, Pak Diki, semua Pak. Terima kasih Pak. Apakah robot bisa juga dipakai di broker lain selain yang sudah ditentukan? Mungkin saya bisa jawab, tapi dikoreksi ya Kang Adwin kalau memang salah. Setahu saya memang saat ini hanya di broker yang sudah ditentukan karena mereka ada kerjasama. Karena kan tidak sembarangan untuk bisa antara sistem yang dimiliki PT SMI dan juga broker. Artinya harus ada kerjasama seperti dengan Hot Forex yang baru-baru saja kerjasama. Tidak mudah juga untuk PT SMI bisa bekerja sama dengan Hot Forex setahu saya, di mana forex broker besar gitu ya di dunia dan sudah cukup terkenal gitu. Jadi harus ada common understanding dan ada kontrak kerjasama. Dan tapi nantinya akan bertambah terus broker-broker lainnya sehingga kita punya pilihan yang lebih banyak gitu ya. Betul nggak Kang Adwin? Sampai di akhir tahun ini kalau saya dengar-dengar sih akan ada tambahan 2 broker lagi kalau nggak salah. Mohon dikoreksi kalau salah Kang. Betul sekali. Betul sekali dari Pak Diki ya. Intinya kita untuk menepis keraguan ya. Jadi ada yang mikir kan, ini jangan-jangan cuma permainan nih. Robotmu cuma bisa jalan di broker yang memang sudah diajak kerjasama, bisa kong kali kong gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat nomor satunya yang makin diajak kerjasama kok makin banyak gitu kan. Dan brokernya dari yang dulunya biasa naik lebih bagus, naik lagi lebih bagus, naik lagi lebih bagus. Nah, kok makin banyak broker-broker yang bagus bisa diajak kerjasama. Nah, itu kan artinya robot kita mungkin benar gitu. Ya. Jadi itu adalah salah satu indikasi yang saya pakai patokannya. Kalau cuma brokernya segitu-segitu aja ya artinya mungkin kurang qualified robot kita. Tapi begitu dipakai di semua broker bisa, makin banyak broker bisa ya, artinya sudah membuktikan bahwa robot kita memang real trading gitu. Tapi kalau dipakai di broker yang bandar, wah nggak bisa menang. Thank you
Kang Atwin atas tambahannya. Saya mau invite nggak ada namanya nih. Siapa nih? Ada nomor telepon aja nih. Boleh join di sini, ada raise hand tadi, silakan. Masih ada 4 menit sebelum kita akhirin malam ini. Ada pengalaman yang luar biasa nih bareng sama Kang Arga, Kang Atwin, Kang Mirza, untuk kita sharing-sharing, berbagi gitu ya. Mereka pada lebih senior, lebih dulu dari saya dan menyelami di bisnis ini dengan berbagai macam background gitu. Silakan. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih sorry, bentar. Tadi ada Q&A. Tapi udah dijawab ya tadi ya. Oke, sudah. Oke, ada Pak Faldi tadi. Mana tadi saya undang Pak Fadil, sorry. Hai Pak Fadil. Halo Pak Fadil. Mungkin masih join di sini. Masih ada 56 orang. Oke, kita lanjut aja. Ada Q&A satu lagi. Sorry, pertanyaan. Ada berapa orang yang menanyakan halal atau tidak? Wah, ini kita undang aja nih yang menanyakan Sultan kita juga, Safir nih. Kita undang ke sini nih. Hai Dok. Hai Dok, videonya Dok. Halo. Halo. Wah, ini seru nih. Ini Dr. Bambang Fajar. Ini direct saya yang Safir, sama-sama Safir. Apa kabar Dok? Alhamdulillah sehat. Videonya dong Dok, videonya Dok, videonya Dok. Videonya ya apa sih di gak iso sih. Kang Arga, saya mau kenalin ini direct. Kang Arga, saya mau kenalin ini satu sama di kamar operasi nih. Tuh, lagi di kamar operasi tuh Kang Arga. Ini direct saya, seorang dokter ginekolog, dokter kandungan Kang Arga yang Safirnya cepet. Ini ada upline-nya Pak Yongki, Pak Lau, Pak Libertus, ada Polinda nih, jaringan di Surabaya sama Makassar, di bawahnya Dokter Bambang nih. Closing-nya di kamar operasi, bayangin Kang Arga. Sharing dong, Dok. Sharing dikit, Dok. Iya, aku kok nggak iso. Videonya nggak iso, Dik, ya apa, Dik? Ya wes, suaranya air rapopo, suaranya rapopo. Awas tuh, salah jahit loh. Enggak, udah. Ini lagi nunggu dokter anestesi, jadi sambil ngeliat. Tadi ada beberapa, ya saya biasanya nothing tulus ya, ngasih tahu orang atau teman-teman segala macam, ini ada ginian, lu percaya sama aku atau enggak? Terus ada beberapa, iya, tapi apakah ini judi atau enggak? Atau ini halal atau enggak? Karena umur-umur kita yang udah kayak gini kan udah mendekati lubang kubur yang mau halal atau haramnya. Aku kasih memang yang panduan dari MUI tadi. Tapi masih ada mereka beberapa. Mungkin ada juga nih yang dengar nih, ya. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin ada pencerahan lagi yang lebih dari Kang Arga. Gimana? Terima kasih. Boleh siapa aja yang jawab nih? Kang Arga, Kang Mirza, monggo. Oke. Kalau bicara syar'i sebenarnya sih bicara forex ya debatable sih ya. Ada pro dan kontra ya di mana-mana tuh. Kalau saya sih tidak sekaku itu yang melihatnya, dan apalagi di Net 89 sih saya lihat lebih syar'i justru ya, karena dari awal sudah di-mention kita berbagi hasil. Ya, kemudian juga tidak ada istilahnya transaksi yang nginap ya, no swap istilahnya. Jadi single entry dan itu sudah clear juga, sehingga tidak ada tebak-tebakan di depan gitu loh kan. Beda kalau kita menggunakan transaksi yang standar mungkin di situ ada benang merahnya yang mesti kita perhatikan juga. Kalau dilihat dari MUI sih memang ada beberapa hal yang dari Net 89 sih masuk kriteria ya bahwa itu termasuk sesuatu yang dibolehkan ya dari sisi syar'i agama. Tapi ini kembali lagi ya kepada individu. Kita tidak bisa paksakan juga sih. Ya, karena setiap orang punya pemahaman yang berbeda-beda ya tentang hal ini. Tapi so far ya, kalau saya sih ngelihatnya ini transaksinya sangat fair.
ya, sangat terbuka. Seperti itu. Mungkin Kang Arga mau nambahin, Kang? Nah, itu dia nongol tuh. Itu ada fatwa MUI. Kalau dari saya, sama sih, ini juga tergantung persepsinya masing-masing. Cuman kalau pandangan saya, setahu saya yang nggak boleh itu kan mencuri, judi ya. Kalau trading ini kan jual beli, cuman beda bentuknya aja. Kita bisa trading emas, bisa trading juga cryptocurrency, bisa trading juga mata uang, bisa trading juga barang ya, cuman beda bentuknya aja. Nah, sedangkan ini kan ada mungkin ada yang ini ya, kayak fatwa MUI itu kan bisa pendapat dari berbagai macam ulama lah, mungkin bisa dijadikan juga pegangan, pandangan lah, bisa buat jadi kita untuk ya ternyata ini halal. Cuman kalau pandangan saya pribadi sih, ya itu juga hasil dari bukan tebak-tebakan ya. Untuk prediksi kan itu ada ilmunya, ada analisanya gitu kan, makanya kita bisa 2 tahun ini profitnya konsisten ya karena ada pertimbangan untuk perhitungan, bukan gambling atau judi. Itu sih menurut pandangan saya. Oke, saya nambahin dikit ya. Jadi yang disebut sama Bro Mirsa dan Bro Arga itu dua-duanya benar. Cuma mungkin ada orang yang masih salah pandangan di pola pikirnya. Jadi kalau saya menang di sini, apakah di tempat lain ada yang kalah? Kalau saya win di sini, profit di sini, apakah saya merugikan orang lain? Nah, itu mungkin yang lebih kena ke apa ya, orang-orang yang ya saya sendiri, saya secara pribadi juga tidak mau merugikan orang lain, tidak mau menzolimi orang lain lah. Yang buat jadi pertanyaan gini Pak, sekarang kalau saya beli dolar hari ini harga 15.000, saya beli 1 miliar nih, 150.000 misalnya, ya kan? 100.000 lah, saya beli 1,5 miliar. Saya beli hari ini nih. Nah ternyata besok dolarnya naik jadi 16.000. Nah saya datang ke bank yang sama, tellernya juga masih orang yang sama, saya tukerin duit saya, dolar saya, besoknya saya dibayar berapa? Kalau naik 1.000 perak, itu akan naik juga gitu. Jadi kalau modalnya saya 1,5 M, nah besoknya saya dapat 1,6 M. Nah saat itu saya bertanya, siapa yang kalah gara-gara saya dapat untung ini gitu? Ya, jadi persepsinya biasanya yang salah. Persepsi kalau di sini saya menang, di tempat lain ada yang kalah. Enggak. Jadi kalau trading forex yang benar, itu memang sistem keuangan akan berlakunya seperti itu. Kan nggak mungkin besok tiba-tiba Anda datang ke bank, loh, kemarin Pak Adwin beli di sini 15.000, kenapa kok hari ini 16.000? Kan nggak mungkin seperti itu. Benar nggak? Jadi itulah jawabannya. Kalau di broker yang di Linkdesk, kalau kita menang di sini, ada yang loss, ya tinggal dikelopin aja. Kalau di broker yang di Linkdesk seperti itu modelnya. Tapi kalau di yang real trading, tidak seperti itu. Jadi harusnya tidak ada masalah. Kita tidak merugikan orang lain. Kurang lebih seperti itu. Thank you nih, Bro Adwin. Cukup ya, Dok? Jawab ya. Oke, siap. Siap. Lanjut lagi dijahit, Dok. Jangan lupa nggak dijahit, Dok. HP-nya jangan ketinggalan, Dok, di dalam, Dok. Sama cincin. Siap. Pokoknya Thank you, Dok. Pokoknya ini pasien aku operasi kalau dia ikut net 89. Gawat nih dokter nih. Kalau nggak closing, nggak ditutup ya dok jahitannya ya. Bahaya nih dokter nih. Thank you dok. Selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, ada Pak Lau nih nanya terakhir mungkin ya. Sebelum kita tutup sesi ini, mungkin bisa kita undang terakhir. Pak Lau, ini juga Pak Lau ini di Makassar nih, jaringan Makassar di bawahnya Dr. Bambang tadi juga nih, di bawahnya Pak Yongki. Pak Lau.
Halo, ya. Malam, Pak. Selamat malam, Pak Lau. Apa kabar? Ketemu lagi kita ngobrol. Oke, ada pertanyaan dari Pak Lau nih ya. Apa Pak Lau yang tadi ya, modal di broker kan bisa ditarik maksimal 20% kalau perlu. Nah, kalau ntar udah narik 20%, robot kalah, membuat jadi lebih dari 20% itu gimana? Nah, saya izin jawab nih. Mumpung ada senior-senior, dikoreksi kalau salah, biar tambah pinter dikit. So, kalau itu lebih dari 20% karena loss, itu tidak artinya tidak melebihi dari batas kapasitas 20% itu. Yang menjadi problem adalah kalau kita menarik WD lebih dari 20%. Jadi kalau loss, kayak sempat terjadi beberapa waktu lalu kan itu lebih dari 20%. Artinya beberapa yang saya sudah mempunyai depositnya hanya sisa 80%, kemudian terjadi loss yang cukup besar waktu itu kan 2,5% atau berapa tuh terakhir yang kita ini. Nah itu nggak akan mempengaruhi jadi hangus ataupun jadi apa namanya kita downgrade dan sebagainya. Sampai nanti karena kan loss itu akan dikembalikan dengan tanggung jawab perusahaan, ketika profit kan akan ditutup sampai kembali tertutup impas, artinya itu jadi tanggung jawab perusahaan. Jawab mungkin ya Pak Lau ya. Iya. Betul kan nih para senior-senior nih, saya memberanikan diri menjawab nih biar jadi tambah pinter dikit, bener nggak? Betul bro. Tambahin dikit ya, simpelnya sih kalau yang hangus itu kalau kita karena narik bukan karena trading gitu sih. Oke, thank you Kang Arga. Kang Arga mungkin mau nambahin nih. Kemarin saya di ini nih dengan akun-akun yang besar sisa 20% yang di compounding sayang banget tuh saya dicengin sama Kang Arga nih. Ya, jadi yang bikin hangus itu kalau kurang dari 25% sebenarnya. 25% dari narik ya karena akibat narik ya. Jadi kalau karena misalkan akibat dari hasil trading itu nggak masalah. Cuman kalau karena narik itu langsung notif ke Pak Andreas. Nah, besok langsung gosong. Kayak gitu. Tapi kalau karena trading nggak masalah. Gitu, Mas Diki. Ya, thank you, Kang Arga. Pak Lau, terjawab Pak Lau? Ya, thank you semua. Cukup banyak juga nih jaringannya Pak Lau nih. Bentar lagi Safir nih kayaknya nih Pak Lau nih. 10 udah hampir, udah 10. Berapa dolarnya directnya Pak Lau? Direct udah 6-7 kali. Oh, udah 7 dikit lagi. Safir nih di Makassar. Kita ke Makassar nanti ya. Ada kemarin udah diusulkan sama teman-teman waktu di Bandung, Makassar kita bikin BOP sama BDT kemarin. Nanti dipersiapkan aja teman-teman di sana diundang, teman-teman yang sudah jadi member kita edukasi lagi supaya jalannya lebih kenceng lagi ya Pak Lau ya. Iya. Ada Yongki tuh, Yongki yang lebih duluan tuh. Betul tuh Pak Yongki, mana tuh Pak Yongki. Oke. Thank you Pak Lau. Thank you. Oke, dari mungkin ada masing-masing satu menit closing statement sebelum kita akhirin dari masing-masing Sultan. Kita mulai dari Kang Atwin deh, Kang Atwin, boleh. Closing statement. Saya sih nggak banyak ya. Intinya kita sudah berpikir. Saya join itu bulan Juli tahun lalu, terus bulan November saya baru gerak pemasaran. Kita mikir Bapak Ibu ya. Jadi saya mikir buat diri saya, kalau saya join di sini takut loss-nya gimana. Kita udah nanya sebanyak mungkin. Terus saya nawarin teman-teman juga, saya mikir dulu, wah panjang lebar. Dan akhirnya sekarang saya menyesal. Kenapa? Karena ketika saya nawarin teman, ada satu orang, dia udah join, dan akunnya double Supreme. Masuknya ke orang lain. Gara-gara saya lambat nawarin dia. Intinya jangan sampai penyesalan saya, teman-teman alamin juga, jadi segera, yuk coba dulu start, dan segera gerak. Salam profit. Mantap betul nih. Thank you Bro Atwin. Gantian nih, boleh ke Bro Mirza urut. Oke. Join 2019 Juli tepatnya, sudah 1 tahun lebih ya. Saya sih ngelihatnya ini sebenarnya adalah bisnis yang harus dikerjakan secepat mungkin, sesegera mungkin ya. Kalau bicara produk, sebenarnya produknya sih sudah oke banget ini, sudah proven lah ibaratnya. Dari fakta data, dari statistik sih sudah
membuktikan bahwa Net 89 sudah memang terbukti bagus ya dari sisi produk ya. Cuma yang perlu kita pahami adalah bicara produk ya tidak ada produk dewa, artinya untuk upgrade pasti akan selalu dilakukan oleh PT SMI. Nah, yang penting pemahaman di sini teman-teman harus melihat bahwa the final product itu is you sebenarnya. Produknya kita sebenarnya. Ya, bagaimana kita bisa melihat dari sisi lain bahwa ada bisnis lain yang memang harus dikerjakan dengan serius ya, karena ini adalah big project ya. Saya sih ngelihatnya Kang Arga aja. Kang Arga ini sudah 2 tahun saya lihat income-nya bikin panas gitu lah, panas dingin gitu enggak. Nah, ini yang bikin saya sebenarnya, waduh gila ya, ternyata ada langit di atas langit gitu loh. Dari bisnis-bisnis yang saya kerjain dulu, ternyata ini lebih simple, lebih cepat ya, dan ternyata gila, ngopi-ngopi doang duitnya tiap hari ngalir terus gitu loh kan. Nah, ini teman-teman mesti bisa melihat dari sisi bisnis sebenarnya ya, bagaimana ngebangun jaringannya, bagaimana melihat ini sebagai bisnis yang harus dikembangkan dengan cepat ya. Jadi jangan terlalu lama. Kalau sudah melihat secara performance bagus, ya kalau ada uang silakan di top up. Kalau belum ada, bangun jaringannya, bisnisnya segede-gede mungkin. Karena direct selling, numbers game tuh nggak bohong. Ya, Kang Harga tuh directnya aja ada 200 lebih, dan tuh kelihatan tuh ya hasilnya berapa gitu ya. Nah, jadi go secepat-cepatnya ya, kita saling memakmurkan di sini. Demikian Bro Diki. Thank you Kang Mirza, sangat inspiratif banget. Terakhir closing statement nih dari Kang Arga nih. Monggo Kang. Siap. Aduh. Jadi masanya kalau 2018-2019 itu nyari history trading, legalitas, kantor gitu. Terus pengen ada support system ya. Itu masanya 2018-2019. Jadi rekan-rekan sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, kita 2020 apalagi September ini itu tinggal jalan aja gitu. Legalitas udah ada, kantor udah ada, manajemen udah bagus, apalagi sekarang udah ada support system. Jadi tinggal mau profit seberapa banyak tergantung Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Manfaatkan potensinya di sini semua ya. Tradingnya maksimalkan, kalau bisa terus di compounding ya sampai sebesar-besarnya supreme ke atas, dan manfaatkan semua potensi jaringan ya. Terutama dari direct selling, dan dari direct selling itu benar-benar luar biasa, akan ketemu sharing profit, ciloknya semakin susah untuk di breakaway, dan di situ adalah sumber pendapatan yang sangat melimpah ya. Jadi ya itulah pesan dari saya. Sayang kalau misalkan ada potensi sebaik ini, mungkin ini cuman di seumur hidup kita ini cuman sekali lah ada kayak gini. Jadi kalau misalkan kita hanya santai-santai, sementara orang lain pada ngebut ya, yang 1M aja pengen 2M, yang 2M aja pengen 3M ya gitu. Sementara masih santai-santai, masih hanya mantau MT4 aja, sayang ya. Sedangkan waktu terus berjalan. Kalau sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu terus santai, nanti orang lain akan mengambil posisi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Demikian dari saya. Nomor berempat. Kang, siap. Penasaran buat teman-teman nih, pengen ngeliat, coba diliatin HP-nya Kang, MT4-nya Kang. Nah, MT4. Ya. Nah, lihat sekilas saja. Siap. Yang halaman depan juga nggak apa-apa, Kang. Sama profit hari ini deh kalau bisa. Bisa aja lu. Jaminan ke atas bentar. Biar Bro Diki lebih termotivasi, Kang. Biar upgrade ya. Panas kuping gue tiap hari. Oke ya, ini kalau dari trading. Bentar. Nih. Berapa ini nama sendiri semua tuh. Dari GP yang atas, kemudian yang 2 akun atas ini itu nggak diambil. Nah, ini jelas nih. 2 akun atas ini nggak diambil. Jadi yang atas sama yang nomor 2 ini buat gulung terus sampai mampus. Target saya sampai ya 20.000 lah, baru kita mulai tarik-tarik. Kalau yang nomor 3, 4 ini buat mingguan, kebutuhan mingguan, operasional gitu kan. Operasional, terus buat bangun-bangun bisnis pakai nomor ini. Totalnya berapa itu, Kang? Berapa ratus ribu itu? Sebenarnya gini, ini kan apa ya? Ini kan hasil trading ya. Kita kalau total, harus dihitung dulu nih berapa. Ada juga buat yang sharing profit, memang saya bisa ya kalau sharing profit.
kita kan di sini kan komitmen ya, nggak boleh ganjil. Jadi dari yang akun sharing profit itu memang akun saya di bawah Kang Erwin itu yang saya kembangin gitu kan. Nah itu pribadi aja sharing profit dari 3 broker bisa $1.500 lah, atau 3 Supreme gitu. Jadi kalah. Per hari. Sharing profit sehari. Per hari. Sehari. Dun. Jadi 3 Supreme tuh, 3 Supreme sharing profitnya. Nah, yang gue penasaran, gue udah pernah lihat untuk akun Net 89-nya Kang Indra. Kang Arga gue belum pernah lihat. Akun Net 89. TSMI. Yes, ya. yang ada ininya nih. Buka dulu ya. Kalau bonusnya... Lalu belajar kompor dari siapa, Dik? Bagus banget, Dik, pertanyaannya. Ya gimana nggak kompor? Di grup gua itu leader kompor semua, kayak lu gitu semua. Kuping gua nggak panas apa? Gue belajar kompor dari Adwin gue. Iya, kompor sejati itu. Dia kompor sejati dia. Ini semalam sih baru narik 40 jutaan lah ya. Ini udah siang-siang udah ada 6 juta lagi. Kalau dari sini seminggu 40-50 juta lah dari bonus e-book seminggu. Jadi memang benar-benar besar ya. Seminggu 40-50 juta. Mungkin dulu coba Kang dideketin ke kamera dikit, Kang. Itu yang bawahnya ngeri banget tuh, Kang. Tuh. Berapa miliar baru. Itu? 200 miliar, Bro. 24 miliar itu yang jaringan barunya Edan. 24 miliar, Bro. 24 miliar. 24 miliar. Tapi ini belum merekrut lagi nih, masih 0. Tenang, habis ini saya bantai. Menuju 500 direct. Lagi saya bikinin web replika, tenang. Habis itu bantai. Saya lagi mau mencapai 900 juta itu aja nih. Itu 24 miliar Edan. Siap. Ya ini kan dari Mas Diki, Kang Mirza semua. Saya kan cuma nambung aja. Asik. Kang Atun nggak usah pegang kepala gitu dong, langsung nyender gitu dong. Ntar juga nyampe ke situ. Dan satu lagi. Saya belum pernah kena MC ya, nggak pernah main forex. Itu yang mahal. Itu mahalnya itu di situ. Ya. Oke. So thank you semuanya. Pada malam ini Sultan, Kang Mirza, Kang Atwin, Kang Arga, thanks a lot untuk berbagi sama teman-teman di sini, sangat inspiratif gitu ya. Saya punya polling sederhana di akhir ini, bisa diisi buat teman-teman pengen tahu, buat yang member baru ataupun yang belum join, apakah informasi malam ini bermanfaat dan sebagainya. Nanti jangan lupa diisi pollingnya. Setelah ini silakan di vote ya. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you Kang Arga. Jangan pernah bosan kita undang ya untuk edukasi ya. Kang Atwin, thank you pencerahannya. Siap, thank you semua bro. edukasi. Kang Arga, thank you. Kang Atwin. Adwin bro, thank you. Thank you. Kang Reza. Thank you. Bye semuanya. Selamat malam. Ini jawabannya nomor 1 semua ya bro ya.